Jumpa lagi di dalam Teras Hukum. Kita bicara lagi berkaitan dengan soal-soal masalah-masalah hukum. Terutama kita akan mengevaluasi atau mencermati soal perdebatan pada waktu debat Cawapres yang sudah berlangsung tanggal 22 Desember kemarin gitu ya, pada waktu hari Ibu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana mengenai etika berdebat. Ini yang paling penting menurut saya. Karena bagaimanapun juga meskipun kemudian kita menyampaikan materi, menyampaikan substansi secara tajam gitu, namun demikian kita juga harus mengedepankan etika, ya. Dan kalau kita cermati kan sebelum saya masuk bagaimana etika berdebat, bahwa menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik dan seterusnya itu juga dilindungi oleh konstitusi dan bahkan dilindungi oleh hukum. Ya, artinya ketika kemudian menyampaikan kritik, menyampaikan pandangan yang berbeda, yang berdebat itu tentu yang paling dipentingkan selain substansinya itu bisa nyampe ya, substansinya itu bisa nendang gitu ya, bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat ya. Jangan kemudian masyarakat disuguhkan dengan istilah-istilah atau terminologi-terminologi yang orang nggak paham gitu. Cawapres nomor urut 2 bertanya dengan Cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Rakabuming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Masyarakat kita kan nggak semuanya berpendidikan. Sebagian besar masyarakat kita yang ada di daerah-daerah, bahkan mereka juga sebagian besar tidak punya medsos, tidak punya handphone dan segala macamnya. Ya, atau bahkan juga ada juga yang tidak mempunyai televisi begitu. Sehingga kalau apalagi disuguhkan dengan istilah-istilah yang tidak tahu ya. Bahkan ketika ditanyakan kepada cawapres yang lainnya saja tidak tahu istilah itu ya. Pasti tidak tahu. Saya pun juga sebagai profesor hukum juga ditanya apa itu maksudnya SGI itu ya. Ini saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini tidak seharusnya disampaikan di dalam perdebatan. Nah, tentu soal masalah etika, soal masalah moral, soal masalah sikap ya, ketika kemudian kita menyampaikan pendapat itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya melihat ada beberapa momen yang menurut saya tidak semestinya seharusnya dilakukan. Ketika kemudian paslon nomor 2 ya, cawapres itu menghampiri calon nomor 3 aja, cawapres nomor 3 Prof Mahfud dan juga cawapres nomor 1 Pak Muhaimin, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena ini melanggar tata tertib di dalam kaitannya dengan debat yang sudah diatur oleh KPU. Cuman sayangnya KPU tidak menegur secara langsung ya atau secara konkret pada waktu peristiwa itu terjadi, dan bahkan moderator pun juga cenderung membiarkan itu terjadi. Nah, semestinya ini tidak boleh terjadi karena ini menjadi satu hal yang sangat tidak baik ya, ketika kemudian ini berlangsung seolah-olah memprovokasi. Bahkan kalau kita lihat kan ada provokasi-provokasi tertentu kan, Mas Gibran ketika kemudian sudah selesai menyampaikan pendapatnya, mereka mengajak kepada para pendukungnya untuk melakukan ajakan jal-jal tertentu yang kemudian ini akhirnya di stop juga oleh moderator. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. Saya pikir hal ini tidak boleh terjadi karena ini sudah 2 kali terjadi pada saat debat yang pertama, provokasi-provokasi seperti itu, dan ini tentu bisa saja ini dilakukan
karena ada faktor-faktor tertentu yang saya sendiri tidak tahu karena saya tidak punya kompetensi untuk menilai itu. Tapi secara faktual karena ini memang sudah terlihat ya, sudah terjadi di masyarakat, maka hal ini tentu di debat berikutnya tidak boleh terjadi. Karena kalau ini dilakukan maka ini akan kemudian melanggar etika bagaimana berdebat. Saya kira ini catatan saya, dan bahkan ada kejadian atau peristiwa nyata yang lucu juga menurut saya gitu ya. Ketika capres tertentu kemudian dia menarik leher ya, menarik jas salah seorang pejabat yang kemudian itu terlihat di dalam kamera, dan ini kami juga melihat. Kita tanami, binatangnya kita temukan. Artinya apa? Membuka. Tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden. Nah, saya kira ini tidak boleh terjadi. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan soal masalah etika. Kita jumpa lagi di soal teras hukum ya, pada tema dan kemudian pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.